Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Akmal, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024, LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan saya akan melaksanakan UKIN dengan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin bacaan doanya. Finish. Baik Allah. Allahumma inna bil amin. Wadaina bil amin. Waqina bil taqwa amin. Wajabna bil amin. Saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Kita lanjutkan dengan berzikir. Cukup dengan baca 3 qul. Ya, dari Ta'awuz 2 3. Baik, Bapak akan cek dulu kehadiran Anda semuanya. Kira-kira siapa yang tidak hadir untuk pertemuan kita hari ini? Hospi sama Trisa. Kenapa Hospi? Sakit. Trisa? Sakit.
2 orang. Ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit ini cepat sembuh ya. Amin. Mudah-mudahan dia juga bisa belajar seperti biasanya. Amin. Anda sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Tolong perhatikan di sekitar kita. Kalau ada sampah, silakan dipilih. Kemudian juga perhatikan kerapian bajunya, dasinya. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, boleh kita lanjutkan. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda semuanya, sekarang kembali kita belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak ya. Sebelum itu, Bapak akan menyampaikan dulu apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Kembali Bapak ingatkan bahwasanya kita harus datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Kemudian yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Sudah lengkap perlengkapannya? Sudah. Ya sudah, silakan dikeluarkan dahulu. Buku, pena, kemudian kalau nggak salah Pak juga menyuruh membawa HP. Handphonenya juga dikeluarkan. Ya. Sudah? Yang ketiga, tidak berbicara saat guru menjelaskan serta tidak menggunakan ponsel selama pelajaran kecuali untuk urusan studi. Anda semuanya, sebelum kita lanjut, kita persepsi dulu. Minggu kemarin kita belajar materinya tentang apa? Pergaulan bebas. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran inti dari pergaulan bebas itu, apa pengertiannya, apa dampaknya, dan bagaimana cara menghindarinya. Nanti Ananda akan Bapak bagi per kelompok. Ananda tugasnya per kelompok, nanti ada juga per individu. Tolong perhatikan gambar berikut dan jawab pertanyaannya. Mengapa pergaulan bebas dan zina dianggap merusak harkat dan martabat manusia? Siapa yang bisa jawab? Merusak masa depan. Ya, seperti kesepakatan tadi, yang tahu angkat tangan dulu. Ya, Merusak masa depan, Pak. ya Rehan, merusak masa depan. Apa lagi? Merusak masa depan. Kemudian ada lagi? Tidak ada? Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Ya, Wafi, silakan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. dengan ibadah. Ya, bagus. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Ada lagi? Menjaga aurat, Pak. Ya, perempuan kayak Nasta menjaga aurat. Aurat itu dijaga bukan hanya untuk perempuan ya, tapi juga laki-laki. Ada lagi? Ya, Cynthia? Ya, membatasi pergaulan. Karena sekarang sudah banyak orang yang melakukan pergaulan, tapi yang namanya juga pergaulan bebas. Ya. Selanjutnya, silakan keluarkan HP, kemudian jawab asesmen awal ini yang sudah Bapak buat, dan silakan dikerjakan sesuai dengan link yang sudah Bapak bagikan di grup masing-masing. Coba silakan dibuka HP-nya.
Ananda semuanya sudah selesai? Sudah ya? Bapak cek di linknya, ternyata semuanya sudah bisa menjawab dengan cukup bagus. Banyak yang benar, walaupun ada yang salah. Itu cuman asesmen awal saja. Kita lanjutkan. Ananda, untuk materi kita pada pertemuan hari ini, kita lanjutkan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, Ananda mampu menjelaskan bahaya pergaulan bebas dan zina dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menganalisis dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, Ananda dapat mengembangkan sikap kritis dan reflektif dalam menjauhi perilaku menyimpang. Kemudian yang keempat, Ananda mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam menjaga pergaulan sehari-hari sesuai nilai-nilai keislaman. Untuk selanjutnya, tolong perhatikan video berikut, simak dan tonton. Setelah itu, kira-kira apa yang bisa Ananda petik hikmah dari video berikut ini. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi. Ya, itulah video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Setelah ditonton, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, Wikri. Kita harus memikirkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan terlebih dahulu, Pak. Ya, kita harus memikirkan apa dampak dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Bagus. Kasih aplaus untuk Wikri. Apalagi kira-kira? Ada lagi yang bisa jawab? Ada? Ya, Intan? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita akan menerima dampak atau akibat dari apa yang telah kita lakukan. Ya, aplaus untuk Intan ya. Baik, kita lanjutkan Anda. Yang pertama materi kita tentang larangan pergaulan bebas. Pertama kita masuk pada pengertian. Apa itu pergaulan bebas? Secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Secara istilah, proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Dan bebas itu adalah terlepas dari kewajiban, aturan, dan juga norma. Jadi pergaulan bebas secara istilah adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Sedangkan ciri-ciri pergaulan bebas, yang pertama perbuatan menghambur-hamburkan uang. Apa itu menghamburkan uang? Berfoya-foya. Apa contohnya? Pergi dugem atau ke diskotik. Membelanjakan uang sebanyak mungkin tetapi tidak memberikan manfaat. Banyak berfoya-foya. Kemudian yang kedua, perbuatan dilakukan tanpa memperdulikan yang benar dan yang salah menurut agama. Kemudian huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Selanjutnya memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Yang perempuan auratnya yang mana? Semua kecuali wajah dan telapak. Iya, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki? Dari
Ya, dari pusar sampai ke lutut. Oke. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Ini sudah sering kita dengar ya. Kemudian apa saja contoh pergaulan bebas itu? Yang pertama seks bebas, mengkonsumsi narkoba dan pergaulan malam. Ini udah banyak terjadi di zaman sekarang ini, seks bebas. Ada orang yang hamil di luar nikah. Itu pun juga dengan konsumsi narkoba. Sudah banyak polisi yang menangkap banyaknya pemuda yang mengkonsumsi narkoba. Itu banyak terjadi ketika malam hari ya. Kemudian pergaulan malam. Nah, seperti yang sampaikan tadi, ke diskotik atau klub malam ataupun juga ke kafe dengan teman atau orang yang bukan muhrimnya. Apa saja dampak atau sebab pergaulan bebas itu? Yang pertama karena dangkalnya keislaman kita, kurangnya kontrol diri, kemudian ketidakpedulian lingkungan sekitar, serta tidak memahami akibat dan bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Akibat pergaulan bebas ada 3, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Itu tentang pergaulan bebas. Selanjutnya kita masuk kepada larangan perbuatan zina. Kira-kira zina itu apa? Hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa hubungan yang sah. Atau dia belum nikah tapi dia sudah melakukan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Zina itu ada 2. Yang pertama zina muhsan dan yang kedua ghairu muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kalau zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukuman bagi orang zina muhsan adalah dirajam. Kemudian untuk ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 2. Ya. Bahwasanya bagi pezina laki-laki dan perempuan maka hendaklah dirajam. Sesuai dengan aturan atau hukum Allah. Dirajam itu juga disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Paham ya sampai di sini? Paham. Oke, larangan perbuatan zina. Akibatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan masa depan, merusak keturunan, seperti apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian bagi anak-anak semua juga terjerat hukuman rajam bagi pelaku zina. Ya. Kemudian cara menjauhi perbuatan zina, bagi Anda yang sudah tidak sanggup lagi untuk menahan hawa nafsunya, maka disunahkan atau diperintahkan untuk segera menikah. Menjauhi diri dari tempat-tempat maksiat, memilih teman bergaul, membaca buku keislaman, serta membaca Al-Quran dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baik, Nanda semuanya, selanjutnya Bapak akan membagi Nanda per kelompok. Nanda juga memiliki tugas kelompok nanti, ya. Untuk itu kita bagi dulu per kelompok. Silakan Ananda catat. Kira-kira Anda masuk kelompok mana? Bapak akan bagi 5 kelompok dan tugasnya nanti akan Bapak sampaikan. Pertama kita bagi untuk 5 kelompok. Ya, kelompok pertama, tolong dicatat ya siapa saja nama-nama kelompoknya. Ya, kelompok pertama Pelita. Mana orangnya Pelita? Oh, Rehan Al-Zikri, mana? Ya, kelompok 1. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, silakan Rehan catat siapa saja teman kelompoknya. Selanjutnya yang kedua Enzo Fiara Reski. Ya. 6 orang ya, baru 2 orang. Ini untuk kelompok 1.
Mujahidatul Wafi. Ya. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Baik. Tugas per kelompok yang pertama, Ananda diskusikan bersama-sama apa saja kasus-kasus pergaulan bebas yang pernah muncul di media dan apa saja dampaknya. Yang kedua, Ananda bikin poster digital yang berisi solusi untuk mencegah pergaulan bebas dan zina. Silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan sesuai dengan LKPD yang akan Bapak bagikan ini. Bisa dipahami? Kerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ya. Ya, kerjakan dan diskusikan bersama ya. Silakan dikerjakan, kemudian diskusikan nanti. Kelompok 1, bagaimana? Ada kendala dalam diskusinya? Tidak. Sudah selesai posternya? Sudah. Nanti presentasi ke depan ya. Kelompok 2, gimana tugasnya? Ada kendala? Tidak. Posternya sudah selesai? Sudah. Ya, nanti presentasi ke depan. Ini kelompok 3. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Kerjakan LKPD-nya juga ya. Posternya sudah selesai? Sudah. Nanti presentasi ke depan. Kelompok 4 gimana? Sedang bikin poster, Pak. Oh, sedang bikin. Ada kendala? Tidak, Pak. Tidak. Ini tidak, Pak. Ya. Silakan diskusikan ya. Kelompok 5 gimana? Sudah selesai posternya? Bikin lagi. Ya, kalau sudah nanti presentasi ke depan ya. Untuk LKPD-nya jangan lupa untuk dikerjakan. Ya. Untuk sesi diskusi sudah selesai dan Bapak cek tadi di WA. Kelompok 4 sudah mengirimkan tugas. Ya, silakan kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Mulai aja, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi tentang poster pergaulan bebas. Hindari pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada remaja. Disarankan memilih pergaulan positif untuk masa depan yang lebih baik. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mendorong pergaulan bebas adalah pengaruh teman sebaya yang negatif, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, kurangnya pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas, tekanan sosial untuk mengikuti tren yang tidak sehat. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah depresi, kecemasan, dan stres. Yang kedua, penurunan harga diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga adalah perilaku antisosial dan agresif. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan belajar. Pesan dari kami adalah berani untuk mengatakan tidak terhadap ajakan yang negatif, kembangkan bakat dan minat Anda dengan kegiatan yang positif. Mungkin sekian hasil dari diskusi kami tadi. Terlebih dan kurang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hasil diskusi kami, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Aulia. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika teman tidak
Silakan dijawab. Terima kasih Aulia dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Menurut saya, tindakan yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan kepada orang tersebut dengan cara merangkulnya dan mengajaknya ke arah yang lebih positif. Sekian dari saya. Apakah sudah terjawab Aulia? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kelompok 5. Silakan. Ya, alhamdulillah sudah selesai sesi diskusi kita pada pertemuan hari ini. Sekarang kita masuk kepada kegiatan penutup. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulan materi kita? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Nasta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam untuk melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya untuk hidup. Ya, kasih aplaus untuk Nasta ya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini bahwasanya benar kita harus menjauhi yang namanya pergaulan dan bebas dan juga zina, karena itu akan berdampak buruk bagi diri kita, keluarga dan juga masyarakat sekitarnya. Terakhir, silakan kerjakan asesmen akhir ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini silakan maju ke depan. Garis bawahi kira-kira apa yang bisa ditemukan jawabannya sesuai pertanyaan yang sudah Bapak ajukan. Berduaan yang bukan muhrim bisa mengakibatkan perbuatan. Apa jawabannya? Ya, siapa yang menemukan jawaban silakan maju ke depan. Ya, silakan. Habibullah. Ya. Ya. Berduaan yang bukan muhrim bisa mengakibatkan perbuatan zina. Ya, bagus, betul ya. Silakan. Betul lagi. Yang kedua, pergaulan yang dilarang Islam. Bebas. Silakan. Yang menemukan jawaban maju ke depan. Ya. Rehan, silakan. Silakan. Bebas ya Pak. Ya, mana kalau menemukan jawaban kasih garis. Ya, B bebas. Oke, betul ya. Surat tentang larangan zina. Siapa yang menemukan jawabannya? Surat tentang larangan zina. Ya, silakan Indah. Al-Isra. Yang terakhir surat tentang pergaulan bebas. Yang menemukan jawaban silakan maju ke depan. Ya, Fikri, silakan. Ya, silakan. Sudah. Jadi pertanyaan pertama, berduaan yang bukan muhrim bisa mengakibatkan perbuatan zina. Oke. Pergaulan yang dilarang dalam Islam bebas. Surat tentang zina Al-Isra. Surat tentang pergaulan bebas An-Nur. Ya, betul semuanya. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Ananda semuanya, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk tugas LKPD yang Bapak bagikan tadi telah dikumpulkan hari ini.